Hingga Selasa pagi, warga Kota Kupang masih kesulitan mencari bahan bakar karena langkanya SPBU yang beroperasi di Kota Kupang. Bahkan di beberapa titik terlihat SPBU yang ikut rusak dan roboh akibat angin kencang yang menerjang wilayah Nusa Tenggara Timur pada minggu lalu. Langkanya SPBU juga membuat pemerintah Kota Kupang kesulitan mengoperasikan alat berat untuk membersihkan puing-puing bangunan maupun pohon tumbang karena ketiadaan bahan bakar minyak. Kebersihan begini, kebersihan itu memang kami punya tenaga kebersihan, ya dengan penanggulangan. Tetapi ada sedikit hambatan dalam kaitan BBM. Saya sudah koordinasi dengan SPBU. Hari ini kami bisa mendapat bensin yang dibeli melalui jerigen. Karena kalau dengan di SPBU kan tidak bisa. Selain SPBU, hingga kini listrik di Kota Kupang pun masih padam. Namun PLN yang dibantu tim teknik dari Makassar, Lombok, dan Maluku berjanji dalam waktu kurang sepekan jaringan listrik akan kembali normal. Sambil kami sekarang sedang perbaiki jalur utama yang menggunakan kabel-kabel listrik. Kami sudah mengoperasikan pembangkit di Bolok dan saat ini kami usahakan ada pembangkit tambahan dari Kuanino yang Di Flores Timur, kondisi pemukiman di Waiwerang, Adonara Timur masih porak-poranda. Kerusakan dan sisa sampah akibat banjir bandang masih berserakan. Pemerintah dan warga bergotong royong membersihkan sejumlah jalan serta puing-puing bangunan yang runtuh pasca banjir. Mereka pun masih mencoba mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Warga pun memilih untuk mengungsi sampai situasi berangsur membaik. 195 warga dari Kelurahan Waiwerang diungsikan ke gedung Madrasah Aliyah Negeri 1 Flores Timur, Desa Lama Halajaya, Kecamatan Adonara Timur. Pemerintah akan segera mendatangkan tenaga medis tambahan terkait penanganan pasca bencana, termasuk mendatangkan peralatan medis untuk penanganan korban patah tulang. Kepala BNPB Doni Monardo menjelaskan untuk saat ini fasilitas pelayanan kesehatan telah didirikan di hampir semua tempat di sekitar lokasi bencana. Pemerintah juga akan menganggarkan dana untuk menyewa rumah bagi pengungsi sebagai hunian sementara. Dengan cara memberikan bantuan dana siap pakai dana tunggu hunian kepada setiap keluarga setelah pemerintah daerah mengajukan usulan kepada BNPB. Dan hal ini dilakukan agar tidak terlalu banyak terjadinya kerumunan di tempat-tempat pengungsian. Namun demikian, pemerintah tidak menetapkan status darurat nasional di NTT dan NTB. Menurut Doni, pemerintah daerah di wilayah terdampak bencana masih bisa diselenggarakan dan tidak lumpuh. Status darurat bencana alam bisa ditetapkan ketika pemerintah di daerah terdampak lumpuh sama sekali sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Tim Liputan, CNN Indonesia.